Selamat malam pemirsa, berbagai peristiwa hadir mewarnai kehidupan kita. Metro This Week kembali hadir untuk mengulas tajam berita sepekan bersama saya, Fatma Ayu. Sebagai bangsa bahari, Indonesia selayaknya memiliki armada transportasi laut yang mumpuni. Namun petaka transportasi laut kembali terjadi. Sebuah kapal penyeberangan terbakar, lalu karam di perairan Madura. Namun sebelum mengulas isu keamanan transportasi laut, kita review kembali peristiwa apa saja yang menarik perhatian sepanjang pekan. Pemirsa, Indonesia adalah negara kepulauan. Karena itu transportasi laut bukanlah sebuah pilihan, namun sebuah kebutuhan. Pertanyaannya, apakah Indonesia sudah memiliki armada laut yang aman dan nyaman? Data KNKT tahun lalu mengungkapkan dalam 1 dekade terakhir terjadi lebih dari 190 kecelakaan laut besar. Dan dalam 7 bulan terakhir, sedikitnya ada 4 kecelakaan kapal. Sebagai bangsa bahari, selayaknya Indonesia memiliki armada laut yang mumpuni. Lantas persoalan apa yang tak kunjung diperbaiki? Isak tangis mengiringi datangnya jasad Siti Fatimah, korban kebakaran kapal motor Mutiara Sentosa II di perairan Sumeneb, Jawa Timur. Almarhum pulang tinggal nama usai menjemput anaknya yang baru kembali dari Taiwan. Kapal motor Mutiara Sentosa II terbakar lalu karam akhir pekan lalu di perairan Sumeneb saat berlayar dari Surabaya menuju Makassar. Kepulan asap tebal mulai muncul dari bagian dek bawah kapal. Penumpang sempat bertahan di anjungan dan haluan sambil menunggu pertolongan. Tetapi karena kobaran api dan hawa panas terus membesar, situasi di atas dek menjadi tidak terkendali. Sejumlah penumpang nekat melompat ke tengah laut demi menyelamatkan diri. Para penumpang yang terjun ke laut terombang-ambing menggunakan pelampung selama berjam-jam. Saat terbakar, kapal berada di perairan utara Pulau Sapudi. Kapal mengangkut 232 penumpang, 39 kru dan anak buah kapal, serta 181 kendaraan yang didominasi truk angkutan logistik. Titik api pertama dilaporkan muncul antara pukul 6 hingga 7 pagi. Nahkoda sempat menghubungi operator kapal dan melaporkan bahwa kapal mengalami kebakaran. Namun tak lama kemudian komunikasi terputus. Pukul 8:24 kantor SAR Surabaya menerima laporan resmi. Tim SAR lalu berkoordinasi dengan kapal-kapal yang berada di sekitar lokasi. Baru pada pukul 9:45 posisi persis kapal berhasil dipastikan. Saat itu sebagian besar badan kapal sudah hangus terbakar.
Bertahan di tengah laut selama berjam-jam menjadi pengalaman yang tidak akan pernah dilupakan korban karamnya KM Mutiara Sentosa II. Sebagian korban bahkan harus dipapah karena sudah tidak lagi memiliki tenaga. Saya yang paling terakhir turun dari kapal. Iya, itu api menurut pengetahuan Mas muncul dari mana? Kasihan korban muncul dari pergerak bawah. Pergerak bawah ya. Tadi dievakuasi oleh kapal apa pertama Mas? Tidak ada. Ada kapal ini. Waktu dievakuasi dibantu siapa Mas? Tidak ada kapal semua pada jauh-jauh. Sejumlah korban selamat kebakaran kapal motor Mutiara Sentosa II mengisahkan detik-detik saat kapal terbakar di perairan sebelah utara Pulau Madura. Kebakaran disebut terjadi saat sebagian penumpang tengah tidur. Ruangnya juga mas, ruangnya kalau kerjanya itu jalan cepat, kerjanya jalan cepat. Tiba-tiba ada api atau asap gitu ya Pak? Asap Asap dari bawah. bawah. Itu katanya dari truk ya Pak ya? Apinya. Kurang tahu kalau masalah itu. Pokoknya tiba-tiba ada asap gitu ya Pak? Iya, ada asap. Mau turun ke bawah juga sudah penuh, nggak ada yang berani. Akhirnya lari saja? Dia langsung menuju Lampung. Ya. Nggak dibagikan? Terus kan banyak video yang tersebar kalau Bapak tuh pada ke depan ya? Iya, ke depan semuanya. Ke depan semua itu memang api sudah kemana-mana waktu itu? Iya. Kan soalnya dari tengah ke belakang apinya, dia otomatis penumpang ke depan semuanya. Ada saksi yang menyebut api berasal dari hubungan arus pendek pada salah satu truk ekspedisi yang mengangkut bahan plastik di dek kendaraan. Beberapa saksi mata lain mengatakan kepulan asap tebal pertama kali muncul di lantai 2 atau dek 3 yang merupakan area parkir kendaraan. Tragedi kapal motor Mutiara Sentosa II ini mengungkap persoalan data manifest penumpang. Sejumlah keluarga korban menyatakan nama anggota keluarganya tidak ditemukan dalam data manifest penumpang. Salah satunya Abdul Halim. Menurut Abdul Halim, komunikasi terakhir dengan kakaknya terjadi saat akan memasuki kapal, yaitu mengabarkan bahwa dirinya sudah berada di atas kapal dengan mobil box yang dikendarai. Terakhir itu dia pas ngabarin terakhir pas mau berangkat, mau masuk ke kapal. Dia nelpon, saya sudah masuk kapal, naik kapal. Sudah tanya petugas kalau namanya kakak ayah bapak ada di mana gitu. Nah untuk saat ini apa? Saya cek data-datanya itu apa? Ini 200 lebih korban yang meninggal yang hilang itu nama kakaknya. Kemana aja Pak? Sudah tanya kemana saja? Ya di dalam. Di dalam. Mas. Jadi sekarang belum ada informasi? Belum ada informasi. Belum ada informasi. Selain itu, dikabarkan pula ada 5 penumpang anak yang tidak tercatat dalam manifest. Pak Menteri, tadi ada keluarga yang nyari nama keluarganya di manifest tapi tidak ada Pak. Itu bagaimana Pak ya? Nah ini yang nanti harus kita verifikasi Pak ya. Ini menjadi pelajaran penting juga buat pengelola atau perusahaan pelayaran bahwa semua yang on board siapapun itu harus ada datanya. Satu lagi Pak, di manifest tidak ada anak-anak. Tadi ada beberapa anak-anak Pak. Ada 5 anak yang tidak tercatat dalam manifest. Jadi mungkin hanya dicantumkan anak ini akan menjadi evaluasi kami juga kenapa tidak tercatat di dalam manifest. Mestinya kan setiap penumpang yang ada di dalam kapal semua harus tercatat. Ini kaitannya dengan hak mereka kalau bisa terjadi apa-apa. Baru 2 pekan lalu terjadi tragedi karamnya kapal motor Nurul Salsa di perairan Pulau Selayar. Kapal tradisional ini diduga karam akibat mesin rusak dan cuaca buruk. Kapal pun langsung terombang-ambing tanpa kendali dan air laut yang masuk tidak bisa dibuang. Menjelang malam hari, air memenuhi kapal hingga membuat kapal terbalik hingga tenggelam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.